Hukum asal ibadah itu sesuatu yang terlarang. Hukum asal ibadah itu sesuatu yang terlarang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi ihtadal muhtadun. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi waqtada bi qudwatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwatal iman, ahabakumullah, para jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, ayahanda dan ibunda yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Bersyukur kita kepada Allah, di malam hari ini Allah kumpulkan kita dengan limpahan nikmat dan juga rahmat. Allah kumpulkan kita dengan limpahan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan Allah limpahkan pula kepada kita rahmatnya berupa ketundukan hati, kepekaan hati untuk memanfaatkan nikmat-nikmat yang ada dalam rangka ketaatan. Semoga duduknya kita, menyimak dan mencatatnya kita pada kesempatan di malam hari ini tercatat sebagai salah satu bentuk syukur, salah satu bentuk taat yang memperberat timbangan kebaikan kita kelak di yaumil qiyamah. Salawat dan salam juga senantiasa kita haturkan pada junjungan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga pada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ayahanda dan ibunda yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita lanjutkan majelis Arba'in An-Nawawi kita, yang mana kita sampai pada hadis yang kelima. Setelah pada pertemuan lalu kita membahas tentang asal usul penciptaan manusia dari nutfah atau cairan, lalu menjadi alaqah, yakni gumpalan darah, lalu menjadi mudghah, gumpalan daging, dan ditiupkan ruh setelahnya, dicatatkan tentang takdir, mulai dari rezeki, kapan ajal tiba, bahagia atau sengsara, semua dicatatkan di sana. Dan kita sampaikan pula pada pertemuan yang lalu pentingnya mengakhiri hidup dengan husnul khatimah. Tidak ada faedahnya seseorang ini saleh sepanjang hidup, tapi akhir hayatnya dia melakukan amalan-amalan yang mungkar, amalan-amalan yang batil, lalu ia pun meninggal dalam su'ul khatimah. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Maka pada kesempatan di malam hari ini, bahasan kita adalah sesuatu yang insya Allah sangat penting berkaitan dengan amalan. Berkaitan dengan amalan. Bagaimana amalan yang benar, bagaimana amalan yang diridai, dan bagaimana amalan yang melahirkan pahala. Hadis yang kita bahas adalah hadis dari Ummul Mukminin, Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Disebut Ummul Mukminin, ibu kaum mukminin, karena memang istri-istri Nabi adalah ibunda-ibunda kita semua. Nabi SAW bersabda, wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istrinya adalah ibunda bagi kaum mukminin. Maka istri-istri Nabi SAW ibunda kita semua. Kehormatan mereka sama seperti kehormatan ibunda-ibunda kita, harus kita jaga,
harus kita perjuangkan dan lain sebagainya. Apalagi jika dilihat dari keilmuan, beliau memberikan banyak keilmuan kepada kita. Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang ia mengada-ngada dalam urusan kami ini yang bukan berasal darinya, maka ia tertolak. Urusan kami di sini maksudnya adalah urusan Rasulullah. Apa urusan Rasulullah? Urusan Rasulullah dunia atau akhirat? Akhirat. Maka berarti barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan akhirat, dalam urusan agama yang tidak berasal darinya, maka tertolak. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang ia melakukan suatu amalan tidak ada contohnya dari kami di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia tertolak. Hadis ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian adalah hadis yang memiliki faedah luar biasa. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau mengatakan bahwa fondasi agama Islam terbangun di atas 3 hadis utama. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau mengatakan fondasi dari agama Islam terbangun dari 3 hadis yang utama. Apa 3 hadis yang utama tadi? Yang pertama adalah hadis Umar bin Khattab. Hadis pertama dalam Arba'in An-Nawawi. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu bergantung dengan niatnya. Hadis yang kedua menurut Imam Ahmad bin Hanbal adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha ini. Hadis kelima dalam Arba'in An-Nawawi. Dan hadis yang ketiga menurut Imam Ahmad bin Hanbal adalah hadis ke-6 yang akan jadi bahasan kita di pertemuan mendatang insyaallah. Hadis dari Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhu. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal itu sudah jelas, yang haram juga sudah jelas, karena memang Islam sudah sempurna, dan di antara keduanya adalah perkara-perkara yang samar. Maka 3 hadis ini menurut Imam Ahmad bin Hanbal adalah 3 landasan utama dalam syariat Islam. Sebagian ulama ketika membahas tentang istimewanya hadis Aisyah ini mengatakan bahwa sejatinya hadis Umar bin Khattab dan hadis Aisyah radhiyallahu anha adalah penjabaran dari syahadatain, penjabaran dari syahadat. Hadis Umar bin Khattab menyangkut hal-hal yang sifatnya batin, niat. Innamal a'malu binniyat, sejatinya segala sesuatu berlandaskan dengan niatnya. Maka niat yang benar bagaimana? Punten, sudah kita sampaikan, niat yang benar lillahi ta'ala. Maka penggalan syahadat yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada ilah, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, ini tentang niat. Ini hadis Umar. Adapun penggalan syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, penjabarannya ada pada hadis Aisyah ini. Penjabarannya ada pada hadis Aisyah ini, yakni hal-hal yang sifatnya zahir. Kalau hadis Umar, hadis tentang niat, tentang hal-hal batin, niat. Sementara hadis Aisyah ini tentang hal yang sifatnya lahir, hal yang sifatnya tampak, yakni amalan. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada suatu perbuatan bukan berasal dari kami dalam perkara agama, dalam perkara akhirat, maka pasti tertolak.
Inilah penjabaran dari syahadat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, sebelum kita masuk pada fikih hadis atau faedah dari hadis, ada satu faedah berkaitan dengan Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah ini tahun kedua Hijriah. Ketika beliau hijrah, maka tahun keduanya beliau menikahi Aisyah, di mana usia beliau radhiyallahu anha masih belia, namun tidak langsung digauli, tidak langsung satu atap. Para ulama mengatakan dari apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengandung faedah yang sangat luar biasa. Kenapa? Aisyah Ummul Mukminin dinikahi oleh Nabi di usia belia, berarti kemudian beliau memiliki kesempatan panjang untuk mengajarkan hadis sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dinikahi Nabi di usia belia, umur beliau panjang. Beliau radhiyallahu anha meninggal di usia 58 tahun. Usia beliau panjang, masa pengajaran beliau kepada umat sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam panjang. Sudahlah beliau dari nasab yang mulia dan beliau pun seseorang yang mulia. Aisyah merupakan wanita yang paling dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara ayahnya Abu Bakar As-Siddiq merupakan lelaki yang paling dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini faedah yang luar biasa. Karenanya Imam Al-Hakim rahimahullah beliau mengatakan kurang lebih 1/4 dari hukum-hukum Islam lahir melalui lisan dan periwayatan dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau meriwayatkan hadis kurang lebih jumlahnya sekitar 2.200-an hadis. Luar biasa. Tidak ada wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis kecuali beliau. Tidak ada istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling meriwayatkan banyak hadis kecuali beliau. Maka ini fadilahnya menikahi, napa Pak? Fadilahnya menikahi yang, masya Allah. Kalau mboten jawab dulu nggih. Fadilahnya menikahi yang belum tua. Baik. Berikutnya, ketika membahas tentang hadis, apa faedah yang terkandung dalam hadis ini? Hadis ini membahas tentang tolok ukur amalan yang diterima. Amalan itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla dengan 2 syarat. Yang pertama ikhlas, diperuntukkannya kepada Allah saja, tidak dengan yang lain, tidak kepada yang lain. Dan yang kedua, sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa maksud amalan yang diterima? Maksud dari amalan diterima adalah amalan yang diridhai. Maksud dari amalan yang diridhai adalah amalan yang melahirkan pahala. Berarti kalau kemudian amalan itu tidak diterima, berarti tidak diridhai, tidak melahirkan pahala. Maka ada seseorang yang dia beramal, punten, capek dia dapat, harta dia banyak keluar, tapi tidak mendapatkan ridha, tidak mendapatkan pahala. Bagaimana itu? Yang tidak sesuai dengan syariat. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ayahanda dan ibunda yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita melihat pada hadis yang mulia ini, maka amalan-amalan yang tidak sesuai dengan syariat itu ada 2 macam. Yang pertama, ibadah yang tidak ada contohnya. Dan yang kedua, ibadah yang diajarkan tetapi dengan cara yang salah.
Ini maksud dari hadis ini. Barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama, maksudnya dia membuat ibadah yang baru, atau dia membuat ibadahnya sudah pernah dicontohkan, tetapi dengan cara yang salah dia lakukan. Baik, kita bahas dulu yang pertama. Bagaimana ibadah yang tidak dicontohkan? Ibadah yang ia sifatnya baru, benar-benar baru. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau menjelaskan dalam syarah hadis ini, Jami'ul Ulum wal Hikam, yang pernah kita jelaskan runtutannya, bahwa Arba'in An-Nawawi 42 hadis. Lalu Ibnu Rajab menambah 8 hadis sehingga genap 50 hadis yang kemudian kita kenal dengan Jami'ul Ulum wal Hikam. Maka Ibnu Rajab menjelaskan dalam hadis ini, beliau menjelaskan contoh ibadah yang baru. Tidak ada contohnya dari Nabi SAW mendekatkan diri kepada Allah lewat musik, mendekatkan diri kepada Allah lewat musik atau lewat tarian. Maka ini sudah nyata ada di zaman kita sekarang, menganggap bahwa dengan musik ini adalah suatu kebaikan, dianggapnya ibadah. Atau ketika dia beribadah kepada Allah melalui tarian-tarian, ini sesuatu yang baru, tidak pernah ada. Seperti apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang sufi. Maka ini tidak ada tuntunannya, tidak ada contohnya sama sekali, karena ini murni ibadah yang baru. Adapun yang kedua, ibadahnya sudah pernah dicontohkan, tetapi tata caranya salah. Baik, ada satu lagi. Imam Bukhari rahimahullah mencantumkan dalam sahihnya berkaitan dengan contoh yang pertama, ibadah yang benar-benar baru. Suatu saat Nabi SAW mendengar seorang sahabat melakukan taqarrub, melakukan pendekatan diri kepada Allah, yakni suatu nilai ibadah, tapi caranya aneh. Beliau bernazar akan puasa, namun dengan puasa tersebut beriringan dengan azam yang lain, dengan nazar yang lain. Saya berniat berazam untuk puasa, lalu saya berniat selama puasa akan terus berdiri, dan saya berdirinya di tempat yang terik, tidak terkena teduhan matahari. Ini ada seseorang yang bernazar seperti itu, puasa, namun puasanya itu dia berdiri terus, dan berdiri terusnya bukan di tempat yang iup, di tempat yang terik. Ketika Nabi mendengar hal ini, maka Nabi perintahkan, lanjutkan puasa, tapi duduk dan berteduhlah. Duduk dan berteduhlah. Ini bukti bahwa ketika dia melakukan ibadah yang baru, Nabi tahu, Nabi bolehkan yang baik saja. Ini puasanya. Sementara yang tidak baik, beliau cut, beliau perintahkan untuk jangan diteruskan. Nah, ini contoh yang disebutkan oleh para ulama ada dalam Sahih Bukhari. Baik, masuk pada poin yang kedua. Yang dimaksud dari hadis ini, barang siapa yang melakukan amalan, mengada-ngada satu ibadah, tidak ada contohnya dari kami, maka akan tertolak. Yakni ibadahnya ada, tapi caranya salah. Ibadahnya ada, tapi caranya salah. Seperti apa itu? Baik. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu suatu saat pernah mendapati sekelompok orang yusabbihuna lillah bil hajar. Sekelompok orang yang ia bertasbih menggunakan batu. Dikisahkan ada sekelompok orang yang ia mengumpulkan bebatuan, batu-batu kecil atau kerikil. Lalu yang lain atau salah seorang di antara mereka mengatakan sabbihu
mi'ata marrah, bertasbihlah 100 kali. Maka menggunakan batu tersebut 1, 2. Maksudnya apa? Subhanallah, 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 subhanallah. Tasbihnya dicontohkan apa mboten, Pak? Tasbihnya dicontohkan atau tidak? Dicontohkan. Ibadah yang ada contohnya, tetapi caranya dicontohkan atau tidak? Tidak dicontohkan. Maka apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an? Abdullah bin Mas'ud mengatakan, alangkah cepatnya kalian berubah. Bejana Nabi masih bisa digunakan, tetapi kalian sudah berbuat sesuatu yang baru. Maka ada 2 pilihan di antara kalian. Apakah kalian seseorang yang lebih pandai daripada sahabat, atau kalian seseorang yang berusaha menyebarkan kesesatan? Apa jawaban orang-orang yang berkumpul dan bertasbih tersebut? Mereka mengatakan, la nuridu illa khair. Kami tidak punya niat apa-apa kecuali hanya kebaikan saja. Maka jawaban yang seakan-akan baik ini dijawab dengan yang lebih baik oleh Abdullah bin Mas'ud, yang ini merupakan sebuah kaidah perlu dicatat. Apa kata-kata dari Abdullah bin Mas'ud? Beliau mengatakan, kam min muridin lil khair lam yusibahu. Berapa banyak orang yang punya niat baik tapi tidak mendapatkan apa yang ia niatkan. Ini bukti bahwa dalam beribadah tidak cukup hanya niat yang baik. Tidak cukup hanya kemudian dengan niat yang baik maka kemudian ibadahnya menjadi diterima. Tidak cukup. Perlu ada ketersesuaian dengan sunnah Nabi SAW. Perlu ada ketersesuaian dengan syariat. Maka inilah yang dimaksud dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha ini. Kita diperintahkan beribadah dengan niat ikhlas, bukan ditujukan kepada orang lain, kepada kuburan, pohon yang dikeramatkan. Dan dalam tata cara ibadahnya pun juga harus benar-benar yang sesuai dengan syariat. Inilah mengapa para ulama kemudian memberikan suatu kaidah. Al-aslu fil ibadah at-tahrim. Hukum asal ibadah itu sesuatu yang terlarang. Hukum asal ibadah itu sesuatu yang terlarang. Apa maksudnya terlarang? Sesuatu yang dikerjakan kalau ada perintahnya. Punten, kita salat itu karena kita inisiatif atau karena Allah perintahkan? Karena Allah perintahkan. Kita puasa karena kita yang sregep atau karena Allah yang perintahkan? Karena Allah yang perintahkan. Maka ibadah ini sesuatu yang hukum asalnya terlarang. Kenapa? Karena segala sesuatu ibadah pasti sudah diperintahkan, sudah ada contohnya. Sehingga keliru kalau kemudian dalam urusan ibadah ada orang yang mengatakan mana larangannya. Misal melakukan sesuatu lalu kita tuturi, Pak, Bu, nyun sewu, ini ndak ada contohnya, ndak boleh diamalkan. Lalu seseorang itu mengatakan, loh, mana larangannya? Ini keliru. Kenapa? Karena hukum asal ibadah itu terlarang. Kenapa kok terlarang? Karena kita melakukan ibadah itu kalau diperintahkan, kalau dicontohkan. Bukan sesuatu yang kita buat-buat sendiri. Kalau ibadah itu sesuatu yang kita buat-buat sendiri, maka nyun sewu, Islam di abad 20, Islam di abad 30, Islam di abad 40 akan berbeda-beda. Sementara para ulama telah mengatakan, man lam yakun dinan hina idin lam yakun dinan. Man lam yakun dinan sabiqan lam yakun dinan hina idin. Au fima makna. Apa-apa yang bukan termasuk agama di zaman dahulu bukan termasuk pula agama di zaman sekarang.
Sehingga kalau dulu itu bukan termasuk agama Islam, maka di zaman sekarang, di masa yang mendatang juga bukan termasuk dari agama Islam. Tidak bisa disebut dengan ibadah. Lalu apa masuknya? Masuknya pada kebiasaan, masuknya kepada adat. Nanti bahasannya ini. Baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ayahanda dan ibunda yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita sudah membahas tentang apa yang dimaksud membuat ibadah, yakni membuat ibadah yang benar-benar baru atau ibadah yang ada contohnya tapi dilakukan tidak sesuai dengan caranya, alias caranya salah, maka para ulama menjelaskan perkara-perkara yang itu menyelisihi sunnah dapat terjadi pada dua bentuk: urusan ibadah dan urusan muamalah. Urusan ibadah dan urusan muamalah. Contoh urusan ibadah, ketika seseorang dia salat subuh 3 rakaat, salat zuhur 5 rakaat, seperti yang dilakukan oleh Hajjaj ibnu Yusuf. Hajjaj ibnu Yusuf ini, Pak, seorang gubernur Basrah. Kalau di kita sekarang, Basrah ini Irak. Pemimpin Irak, pemimpin Basrah. Suatu saat beliau mengimami kaumnya salat subuh 5 rakaat. Atau salat subuh 4 rakaat. Lalu ia mengatakan kepada kaumnya, apakah kalian mau aku tambah? Sebagian kemudian menambah, sebagian tidak. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Maka ini contoh menyelisihi ibadah yang dicontohkan oleh Nabi SAW dalam perkara-perkara ibadah, dalam perkara muamalah sekarang. Apa contoh sesuatu yang menyelisihi sunnah dalam perkara muamalah? Perlu dicatat bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, muamalah itu ada dua. Ada yang berkaitan dengan hudud, ada yang berkaitan dengan uqud. Hudud maknanya adalah hukum-hukum. Uqud maknanya adalah akad-akad. Contoh dalam perkara hudud, Imam Nawawi rahimahullah, beliau mencontohkan dan beliau mencantumkan dalam syarahnya, ketika ada seorang sahabat kala itu, ia menjadi budak dari sahabat yang lain. Ia menjadi budak dari sahabat yang lain. Dan qadarullah, na'udzubillah, ketika sedang menjadi budak, dia zina dengan istri majikannya. Ketika ketahuan dan akan dirajam, maka ayah dari seorang sahabat ini datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, putra saya adalah budak fulan dan dia telah berzina dengan istrinya, maka aku memberikan tebusan 100 ekor kambing dan 1 budak wanita. 100 ekor kambing dan 1 budak wanita. Apa kata Nabi SAW? Beliau mengatakan, wal walidatu wal ghanam raddun alaika. Seorang budak dan juga kambing-kambing itu kembalikan. Maksudnya ambil kembali, dan anakmu dirajam. Anakmu dirajam. Baik. Para ulama menjelaskan, ini adalah contoh sesuatu yang dilakukan kala itu menyelisihi hukum. Allah sudah menetapkan, Nabi SAW sudah menetapkan bahwa hukuman zina bagi yang sudah menikah dirajam sampai meninggal. Bagi yang belum menikah, maka dia dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Ini sudah hukum yang Allah tetapkan, sudah hukum yang Nabi SAW tetapkan. Tetapi kok kemudian dalam beriringnya waktu hukum ini dirubah.
Maka ini sesuatu yang menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal muamalah. Dalam muamalah yang berikutnya, yakni uqud. Uqud ini akad, jamak dari akad. Dan akad ini pun terbagi menjadi dua. Akad yang berhubungan dengan Allah dan akad yang berhubungan dengan manusia. Akad yang berhubungan dengan Allah hukumnya sama seperti hudud tadi. Mau ridho, mau sama-sama plong, tetap tidak boleh kalau sudah melanggar. Contoh riba. Riba ini akad yang erat kaitannya dengan Allah, bukan sesama manusia. Maka walaupun antara orang yang satu dengan orang yang lain pinjam meminjam dengan bunga, sama-sama ridho, yang minjam ridho bayar lebih, yang minjami juga ridho, wong dia nerima lebih, sama-sama ridho, tapi tidak boleh. Kenapa? Karena ini haknya Allah. Riba ini ketentuan akad yang menjadi haknya Allah. Adapun akad yang sifatnya dia berhubungan dengan manusia saja, contoh yang disebutkan oleh para ulama seperti subhanallah, ngapunten. Contoh akad yang berhubungan dengan hak manusia yang dicontohkan oleh para ulama seperti jual beli tadlis, jual beli penipuan. Ada seseorang yang dia menjual HP RAM 6 GB, memori internal 128 GB. Ini bahasa iklannya. Ketika jual beli dibuka di rumah, ternyata RAM-nya 4 GB, internalnya 64 GB. Ada tadlis di situ. Tetapi ini antara penjual dan pembeli, tidak ada hubungannya dengan Allah. Maka kalau ini ridho, sama-sama ridho, sah. Berbeda dengan riba tadi, walaupun sama-sama ridho, tidak sah, tidak boleh. Tetapi kalau dalam jual beli demikian ini, tadlis, sah seandainya sama-sama ridho. Contoh lain misalkan, ketika seseorang jual beli najash. Jual beli najash itu apa Pak? Jual beli dengan provokator. Contoh, ada seseorang A, dia menjual barang. Maka ketika ada pembeli, sebutlah B. Tiba-tiba datanglah temannya penjual, temannya si A, anggap si C, mengatakan, oh barangnya bagus itu limited edition, harganya mahal. Maka B terpengaruh dengan kata-kata C, oh barangnya bagus ini, ya sudah, berapa kamu beli? Maka dinaikkanlah harganya tadi. Padahal ketika sampai di rumah barangnya biasa saja. Ini namanya jual beli najash, jual beli dengan provokasi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melipatkan keuntungan penjual atau memberikan madarat kepada pembeli. Nah, jual beli najas ini kalau sama-sama ridho, sah. Berbeda dengan riba tadi. Kalau sama-sama ridho, sah. Nah, contohnya ini di zaman sekarang banyak. Contohnya di zaman kita banyak. Dan kita tanpa sadar sudah menjadi korbannya. Seperti apa? Iklan sampo. Disebutkan ketika sekali sampoan rambutnya langsung hitam, kinclong, halus. Dan punten, ketika kita melihat iklan seperti itu, ditumbas apa boten, Bu? Dibeli. Tetapi karena ini masuk dalam muamalah yang sifatnya uqud sesama manusia, kalau ridho, ya sudah sah. Jenengan tidak bisa komplain ke bakulnya, apalagi ke pabriknya. Ini bagaimana, iklannya bagus, saya sekali keramas kok tidak berubah, saya tetap kutuan, saya tetap kriwel-kriwel, kok tidak sesuai dengan iklan. Tidak bisa. Kalau kita ridho, sah. Atau contoh yang lain di zaman sekarang, ketika
Ada akun palsu, lalu dia beli followers. Yang main IG misalkan, dia beli followers. Sekarang orang melihat jumlah followernya banyak, akunnya trusted, terpercaya, maka dia beli follower. Seakan-akan akunnya ini akun yang trusted, padahal enggak. Lalu banyak orang yang beli di sana, maka ini namanya jual beli najash, jual beli dengan provokasi. Maka yang seperti ini akadnya sah kalau sama-sama ridha. Baik, kembali kepada apa yang menjadi bahasan kita, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ayahanda dan ibunda yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan punten, apa yang kita sampaikan ini sedikit banyak masuk ke dalam ranah yang sensitif. Sedikit banyak masuk ke dalam ranah yang sensitif. Apa maksudnya? Ketika kita sebutkan hadis dari Aisyah, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada suatu amalan yang berasal dari kami, yakni agama, tidak ada contohnya, maka akan tertolak. Dalam bahasa fikih disebut dengan bid'ah. Dalam bahasa fikih disebut dengan bid'ah. Dalam istilah lainnya, sinonimnya adalah perkara yang muhdats, perkara yang baru. Sebagian di antara kita punten alergi dengan bahasa ini, dan tidak bisa kita pungkiri. Kenapa kok pakai istilah bid'ah? Kenapa nggak pakai menyelisihi sunnah? Sama seperti kafir. Kenapa kok pakai bahasa kafir? Kenapa tidak bahasa non muslim saja? Punten, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, perlu kita dudukkan di sini bahwa bahasa kafir, bahasa bid'ah ini sesuatu yang keluar dari lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan sesuatu yang keluar dari lisan orang lain. Sebagaimana Nabi keluar dari lisannya salat, sebagaimana Nabi keluar dari lisannya zakat, dan kita tidak alergi dengan bahasa puasa, salat, zakat. Tapi mengapa kita alergi dengan bahasa yang juga keluar dari lisan Nabi? Ini kafir dan juga bid'ah. Maka ini perlu kita luruskan. Kadangkala ilmu tentang sunnah dan bid'ah ini tidak sampai karena sudah sentimen dulu dengan bahasa bid'ah, sudah nolak dulu dengan bahasa bid'ah. Padahal di sana ada pelajaran-pelajaran yang terperinci, yang kalau kita gagal memahaminya pun juga akan keliru dalam mengamalkannya. Nah, wallahu a'lam bishawab, kita